Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan terbaru dari seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021 dan tahun 2022. Akan kami sampaikan informasi berkaitan dengan guru-guru yang sudah lolos passing grade dan tidak mendapatkan formasi baik di tahap 1 dan tahap 2. Sudah mulai ada titik terang. Sebelum kita bahas secara mendalam, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi nasib guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi P3K mulai ada titik terang, akan tetapi itu yang menjadi pertanyaan. Kita coba dalami berita ini. Jakarta, bahwa Ketum Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHNL PSI Palembang Hasna menyampaikan hasil pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Jadi ini adalah pertemuan antara Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade daerah Palembang dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya di daerah Palembang. Nah, jadi teman-teman yang lulus passing grade memang ini bisa ditiru ya dengan mendekati pemerintah daerah atau setidaknya dinas pendidikan ya untuk menanyakan tentang nasib mereka. Nah, menurut Hasna dari pertemuan yang berlangsung pada tanggal 7 Maret 2022 itu disepakati bahwa Kota Palembang akan memperjuangkan formasi bagi guru honorer yang lulus PG tanpa formasi P3K maupun yang belum PG tetap sudah ikut tes tahap 1 dan 2. Hasna menceritakan pendekatan FGHLSPSI Palembang merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan para pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 16 Februari tahun 2022. Jadi sebelumnya guru-guru yang sudah lolos passing grade itu sudah melakukan pertemuan dengan Kemendikbudristek, dan ini adalah follow up-nya atau tindak lanjutnya dari pertemuan dengan Kemendikbudristek. Nah, hasil audiensi dengan pejabat Kemendikbudristek menyarankan untuk merapat ke Pemda masing-masing ya. Nah, ini pernyataan beliau, kami langsung bergerak ketemu Pak Kadis Pendidikan Palembang pada 7 Maret. Nah, menurutnya pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa daerah sangat memperjuangkan hak guru honorer asalkan benar ada anggaran alokasi DAU dari pusat. Selain itu, Hasna mengaku gembira karena pejabat Kemendikbudristek segera mengirimkan anggaran untuk penggajian P3K guru sebagai bahan pembahasan di daerah termasuk Palembang, sebab anggaran gajinya sangat besar. Alhamdulillah, Pak Andika dari Kemendikbudristek merespon cepat karena Pak Kadis mengungkapkan pengajuan kebutuhan guru dan non-guru di Palembang kurang lebih sekitar 4 ribuan. Hasna menambahkan Dinas Pendidikan Palembang butuh penegasan dari Kemendikbudristek. Mungkin ini tidak cuma Palembang ya, jadi untuk semua Pemda memang membutuhkan kejelasan dari Kemendikbudristek. Nah, apakah benar pusat menyetujui pengajuan tersebut atau hanya gertakan saja untuk melempar bola pingpong ya? Kalau melihat kondisi seperti ini, lanjut Hasna, yang dibutuhkan guru honorer sebenarnya adalah transparansi soal atau tidak ada anggaran. Jika semuanya dibebankan daerah, kata dia, maka akan sulit mengusulkan formasi P3K sebanyak-banyaknya. Kami menunggu regulasi terbaru dari Kemendikbudristek apakah menguntungkan bagi guru honorer atau hanya sekedar surga telinga, ucapnya. Dia pun menyemangati rekan-rekannya untuk terus berjuang mendapatkan SK P3K. Ini gerak cepat ya dari Forum Guru Lulus Honorer daerah Palembang yang melakukan tindak lanjut atas pertemuan dengan Kemendikbudristek terkait dengan pengajuan formasi nantinya di tahun 2022. Tentunya semakin banyak formasi guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade itu akan mendapatkan formasi, bisa saja di sekolah induk mereka ketika pemerintah daerah memang membuka sebanyak-banyak peluang atau formasi. Nah, ini sebagai yang bersambut ya, karena memang Bu Nunuk juga mengatakan seperti itu di yang berita sebelumnya yang saya sudah bahas, bahwa dari Kemendikbudristek, Panselnes, BKN dan juga dalam hal ini Kementerian PAN
dan RB itu memang sedang menggodok sebuah regulasi yang memang akan sangat berpihak kepada guru honorer dengan prioritas yaitu guru yang lulus passing grade dan sekolah negeri. Nah, berita selanjutnya, kabar gembira dari Pak Nadiem Makarim untuk calon pelamar P3K tahun 2022, siap-siap ya. Ini juga masih dari jpnn.com bahwa Pak Menteri itu memastikan jumlah formasi tahun 2022 cukup banyak ya. Nah, karena itu dia mendorong seluruh kepala daerah untuk mengajukan usulan kebutuhan formasinya. Jadi memang slotnya banyak, namun juga tergantung Pemda ya. Ada 758.000 dan jumlah tersebut tersedia diharapkan bisa mengakomodasi usulan kebutuhan P3K di daerah. Nah, pada kesempatan tersebut Pak Nadiem menegaskan bahwa pengadaan ini merupakan untuk kesejahteraan guru honorer ya. Nah, ini adalah penekanan dari Pak Nadiem kepada pemerintah daerah ya, agar mengusulkan sebanyak-banyaknya formasi di tahun 2022. Ya, memang masalah terbesarnya sebenarnya di formasi, walaupun ya ada banyak juga teman-teman yang belum lulus passing grade yang sudah mengikuti tahap 1 tahap 2 akan tetapi belum mencapai passing grade. Itu pun menjadi sebuah problematika, akan tetapi yang terbesar menurut kami adalah memang masalah formasi ya. Pemerintah daerah bahkan di tahun 2022 ini masih enggan beberapa daerah untuk mengusulkan secara maksimal ya, karena memang tahap 1 tahap 2 tahun 2021 masih simpang siur tentang DAU, tentang dana alokasi umum yang akan ditransfer dari Kemendikbudristek terkait dengan gaji untuk P3K guru ya di tahap 1 dan tahap 2. Sekian informasi dari kami, 2 informasi mengenai guru lulus passing grade. Yang pertama kita ulas ya, yang pertama adalah tentang nasib guru honorer lulus PG tanpa formasi yang mulai ada titik terang, pertemuan forum guru honorer lulus passing grade dengan pemerintah daerah. Ini daerah Palembang yang bisa ditiru oleh daerah lain. Kemudian yang kedua, dari Kemendikbudristek melalui Pak Nadiem juga menekan pemerintah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya atau semaksimalnya di tahun 2022. Dan di berita sebelumnya Bu Nurul Suryani pun secara tegas, secara terang-terangan mengabarkan bahwa akan ada kebijakan yang nantinya menggantikan Permen 28 yang akan mengakomodir guru lulus passing grade dan tetap guru honorer sekolah negeri akan menjadi prioritas dalam seleksi di tahun 2022 ya. Nah, sekian, semoga ini bermanfaat. Walaupun ada sedikit progres ya tentang guru yang sudah lulus passing grade, akan tetapi kami akan tetap kabarkan secepat mungkin mengenai perkembangan tersebut. Semoga guru-guru tetap sejahtera. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.